Maka manusia ini tidak boleh punah, karena sebagai khalifah terus. Selagi manusia ini patuh menjalankan fungsinya sebagai insan, Abdullah, dan menjalankan fungsinya sebagai khalifah, dia akan terus menjadi Bani Adam, akan ada terus anak keturunan, akan Allah cukupi urusan mereka. Kan kalau dia betul jadi Bani Adam, kami muliakan dia, kami kasih dia makanan, kami kasih dia kendaraan, kami lebihkan dari yang lain. Kalau betul jadi Bani Adam. Tapi kalau dia sudah lupa dengan Bani Adam, melanjutkan keturunan, tapi untuk syahwat, maaf ya, orang berzina itu bukan untuk keturunan, Pak. Dia jima juga, melakukan hubungan badan, tapi bukan untuk keturunan. Untuk apa? Untuk syahwat aja, untuk enjoy aja. Itu binatang. Utusannya itu setelah dia tak ada, baru diambil. Oh, Nabi Adam itu tempat kita belajar, mencontoh. Apa? Kalau tak sanggup menahan selera, kan gitu kan? Maka bertaubatlah. Kalau sudah terlanjur melakukan apa yang Allah larang. Fatakunanna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kalau jadi nelayan cari ikan, Pak, niat ikannya tadi dua. Mencari nafkah, nolong orang supaya makan ikan. Ya kan? Ketika kita beli ikan bukan untuk makan aja, Pak. Untuk keperluan kita makan, tapi nolong orang yang jual ikan supaya dia bisa beramal, dan ini adalah perintah Allah. Udah gitu belum, Pak? Nas, makhluk sosial. Kita tak bisa hidup tanpa orang lain. Dan keberadaan orang lain itu sebenarnya bukan kita bergantung kepada dia. Ingat tuh. Misalnya kita sama istri, kita tak bisa hidup tanpa istri, kita tak bisa hidup tanpa kawan, kita tak bisa hidup tanpa peternak, kita tak bisa hidup tanpa petani, kita tak bisa hidup tanpa kawan lah, orang lain. Bukan kita bergantung kepadanya, tapi Allah mengatur hidup itu agar kita saling beramal. Jadi kurikulum pendidikan manusia itu 5. 1. Kenal Allah. 2. Berbakti pada orang tua. 3. Jangan sombong sebagai makhluk sosial. 4. Berani tanggung jawab. 5. Mesti ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sampaikan dakwah, Pak. Dakwah itu bukan ustadz. Kalau gini kita ngajar nih. Dakwah itu apa? Ajak. Jadi yuk, berbuat baik yuk. Ngajak. Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma ba'daha wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma ba'daha. Allahumma inna asbahna nushhiduka wa nushhidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma alimul ghaibi wa syahadah fatiras samawati wal arda rabba kulli syai'in wa malikah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'na kullahu wa la takilna ila anfusina turfata ain. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para muallim, para muallimah, para ustadz, ustazah, pemuka masyarakat, pengurus masjid, orang tua saya, ayah-ayah saya, bunda-bunda saya, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, seluruh yang berhadir. Khusus pagi ini ada Direktur
travel Laksamana. Pak Ari jauh-jauh dari Panam, Pak. Katanya jam 3:30 bangun, Pak. Oh, ini 3:30 ya. Yang hadir pagi ini untuk membersamai kita dalam kajian. Kayaknya mau ngajak kita ke Malaysia dan Thailand. Kalau semua ini jadi nih, Pak. Insyaallah. Puji syukur kita kepada Allah. Semoga kita senantiasa diberi Allah keberkahan, diberi Allah kesehatan, diberi Allah rahmat dalam setiap urusan, dimaafkan Allah dari salah silap dan kesalahan, diampunkan, dan harapan kita selagi hayat di kandung badan seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'alil hayatan ziyadatan li fi kulli khair wa ja'alil mautan rohatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah selagi hayat di kandung badan adalah tambahan amal kebaikan, dan jika sampai ajal kematian sebagai penutup dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hamba-hamba kekasih-kekasih Allah, subuh ini kita berada pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah. Pertama, setelah kita ucap Alhamdulillahirabbil alamin, kita berselawat pada Rasulullah SAW dan ucap Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari yang masyhur, bahwa hari itu adalah Yaumul Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari yang dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Walaupun terdapat perbedaan pendapat, ada yang menyebut bulan Rajab, ada yang menyebut Senin 8 Rabiul Awal. Tapi masyhur dari banyak kitab. Kemarin kami baca kitab Maulidil Bashir wan Nazir, tentang kehadiran yang membawa gembiraan, Bashira wan Nazira, yaitu Rasulullah SAW. Dari Abdurrahman bin Auf, dari seorang ibu Asma, bahwa Nabi SAW itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, Pak. Tahun Gajah, tahun 670 Masehi. Kalau kita lihat hari ini hari Senin, Pak. Nah, ini kan. Hari Senin berarti harinya sama, bulannya sama, tahunnya saja berbeda. Kalau kita lihat pula kejadian hari Senin yang tepatnya 12 Rabiul Awal itu hanya berlaku selama 80 tahun sekali. Jadi hari Senin 12 Rabiul Awal itu terjadinya hanya sekali dalam 80 tahun. Hari ini pas terjadi ini. 80 tahun yang lalu, besok 80 tahun lagi yang sama. Jadi sejak 1446 Hijriah ditambah 53 tahun usia Nabi sebelum dia hijrah, berarti sekitar 1500 tahun kurang sedikit ya, 1900 sekian, Rasulullah SAW dilahirkan di kota Makkah di hari Senin. Di hari Seninnya dalam kitab Al-Barzanji dilahirkan pas menjelang subuh atau di waktu fajar. Kata Ibunda Aminah, ada cahaya yang datang ke batan, ke perutku, yang kemudian cahaya itu menyinari dari Makkah hingga ke negeri Syam. Kemudian keluarlah Rasulullah SAW kecil, bayi, yang sudah dalam keadaan bersujud. Dia keluarnya sujud. Kata Ibunda Umurum, Ibunda Swaibah, pembantunya Abu Lahab, dalam keadaan bersujud itu kami tidak terlihat sedikit pun karena badannya diliputi cahaya. Tidak terdapat darah sedikit pun yang keluar dari rahim Ibunda Aminah. Kayak mana tuh, Pak? Sudah dalam keadaan bersujud, dia sudah dikhitan dan sudah dipotong tali pusarnya. Kemudian diangkatlah oleh Ibunda Ummu Swaibah dalam keadaan menangis kecil. Lalu keluarlah terdengar suara, Barakallahu lak, semoga Allah memberkahimu. Itulah dia lahir, rahmat bagi sekalian alam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kita hari ini ngulang-ngulang mencintai Nabi, baca selawat banyak-banyak. Kata orang tua-tua kita, bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, mencintai Nabi itu hukumnya wajib.
Wajib di atas wajib di atas wajib setelah mencintai Allah. Jadi level kecintaan itu pertama cinta kepada Khalik yang menciptakan. Dialah Allah. Ungkapan kalimat cinta kepada Allah itulah la ilaha illallah. Tak ada yang kupatuhi, yang kucintai, yang kumaksud kecuali Allah. Kalimat tauhid. Dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW adalah cinta di atas segala makhluk. Jadi Khalik itu Allah, makhluk Nabi Muhammad. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min waladihi, min walidihi, min nafsihi, wa min nasi ajma'in. Tak sempurna iman seorang kalian sampai kalian mencintaiku melebihi cintanya kepada anak-anaknya, kepada ayah ibunya, kepada dirinya, bahkan seluruh umat manusia. Pak, Bu, kalau ukuran cinta kita kepada Nabi melebihi segalanya sebagai ukuran iman kita sempurna, kira-kira iman kita sudah sempurna atau belum? Jawab aja lah Pak, belum. Betul tak Pak? Itu. Kalau kira-kira kecintaan kita dengan saudara kita level cintanya, itu pun belum. Kan kalau kepada Nabi harus melebihi. Kalau kepada saudara sesama harus level. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta ahibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang kalian sampai mencintai saudaranya sama mencintai dirinya sendiri. Berarti bab cinta ini kayaknya memang belum sempurna iman kita nih. Lalu bagaimana mewujudkan cinta? Karena kita ngaji ma'rifatul insan kan. Bab masuk kepada bab yang keempat dari penjelasan potensi manusia. Kita mau lihat sosok Nabi sebagai manusia. Sebagai manusia yang dilebihkan daripada manusia-manusia yang lain. Sebagai makhluk yang dilebihkan dari makhluk-makhluk yang lain. Kita tak bicara ruh Pak. Tapi kalau bicara ruh dah jelas lah. Dalam hadis juga disebutkan, ana inni kuntu nabiyan wa ana baina wa adam baina ruhi. Aku ni dah jadi nabi, sedangkan Adam di antara rohku. Dalam matan yang lain, wa adam baina ruhi wal jasadi. Jadi antara roh Adam tu di antara ruh dan jasadku. Wallahu a'lam. Tapi kita melihat sisi kehidupan Nabi Muhammad sebagai manusia yang lebih daripada seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Biar babnya nyambung Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Ma'rifatul Insan ini manusia itu dibagi 4. Penjelasan tentang kita manusia. Yang pertama, manusia itu disebut al-bashar. Rasulullah SAW itu al-bashar. Mana dalilnya? Al-Quran pada surah Al-Kahf 100 ayat 109 tu kan. Surah Al-Kahfi yang kita baca setiap hari Jumat tu. 2 ayat, 1 ayat sebelum ayat terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maaf, ayat terakhir Pak. Bukan 1 ayat terakhir, 1 ayat terakhir 110. Katakanlah kata Allah kepada Nabi Muhammad untuk kepada kita semua. Qul innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku ini basyarum mithlukum. Manusia seperti kalian juga. Jadi manusia pertama ini basyar. Mislukum, seperti kalian, sama Pak. Tapi ada bedanya. Yuha ilayya, aku diberi wahyu. Itu bedanya. Wa ilahukum ilahu wahid. Dari Tuhan kita, Tuhan kamu semua yang ahad, yang esa. Siapa-siapa yang bertemu dengan Allah, hendaklah ia beramal soleh. Jangan sekutukan Allah dalam setiap ibadah kita. Dan bentuk kecintaan kita kepada Allah dengan la ilaha illallah, bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu diutus sebagai utusan yang membedakan dari seluruh utusan apa? Nabi Adam itu utusan atau tidak, Pak? Pak, Bu. Nabi Adam itu utusan atau tidak? Apa? Nabi Adam utusan? Kata Yuhanda Khairul Saleh, ya. Kalau kata Pak Zulham, iya. Nabi Adam tidak utusan.
Dari sepakat para ulama, yang utusan itu dimulai dari Nabi Nuh. Nabi Adam tidak rasul, Pak. Nabi Adam itu nabi. Kenapa kalau disebut rasul? Ini babnya nanti baru ada alasan kenapa dia disebut rasul. Kenapa dia tidak disebut rasul? Karena dia tidak diutus untuk umat. Dia diutus untuk diri, untuk alam semesta kan. Dia diutus, tidak ada manusia yang mentauladaninya. Kan untuk dirinya sebagai khalifah di muka bumi. Lalu apa dia? Makanya para ulama sebut Nabi Adam ni tak termasuk sebenarnya kelompok rasul karena tidak ada manusia yang diutus untuk dia. Tapi kenapa kemudian dia disepakati menjadi rasul? Karena dia tempat mencontoh dari ibrah yang dia lakukan, perjalanan hidupnya kan. Jadi kisah pertama manusia diutus Nabi Adam. Dia tidak ada utusan yang diutus untuknya, tetapi orang setelahnya mengambil pelajaran dari kehidupan dia. Pak, kata orang tua-tua kita, mencontoh kepaduan sudah. Yang diutus untuk kita menang dari seluruh nabi-nabi, ya Rasulullah Muhammad SAW. Mambiak tuah padunan menang. Alam tekombang menjadi guru. Kan gitu, Pak. Jadi kata Gus Bahak tu kan, sepakat para ulama yang disebut Rasul itu setelah Nabi Nuh. Menyebut Nabi Idris. Jadi karena Nabi Adam tidak diutus untuk manusia, dia diutus untuk alam semesta, diutus untuk dirinya, tapi kemudian jadi pelajaran bagi manusia dari jejak rekam kehidupannya, maka dimasukkanlah dia menjadi Nabi dan Rasul yang harus kita imani. Utusannya itu setelah dia tak ada, baru diambil. Oh, Nabi Adam itu tempat kita belajar, mencontoh. Apa? Kalau tak sanggup menahan selera, kan gitu kan? Maka bertaubatlah. Kalau sudah terlanjur melakukan apa yang Allah larang, fatakunanna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi Nabi Adam itu bashar, Nabi Muhammad bashar. Apa itu bashar? Manusia sebagai bashar, sebagai makhluk biologi, Pak. Makhluk biologi ini makan, minum, nikah kawin ya kan? Nikah, tidur, kepentingan untuk badan. Lalu apa bedanya makhluk biologi yang Nabi Muhammad SAW sebagai bashar sama seperti kita? Beda pertama, dia dikasih wahyu. Tapi beda dalam menyelesaikan urusan-urusan pribadinya sebagai bashar. Nah, dia manusia yang mampu mengelola kebutuhan biologinya. Pertama, kebutuhan makannya. Dengan kita apa bedanya, Pak? Nabi makan tuh sikit, Pak. Kalau kita sikit juga. Sikitnya 2 kali. Kalau Nabi kan sikit makan, kalau kita sikit-sikit makan. Ini habis ni ada ngajak makan nih. Pada hari ini Senin ni puasa kan? Tak apa-apalah, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, dari segi tidur, kan dia makhluk makan, makhluk biologis makan, minum. Kita makan, sikit-sikit makan, Nabi sikit makan. Dari segi minum, maka tidur. Nabi SAW tidur, kalau kita lihat dalam kitab Sirah Nabawiyah juga, Nabi itu tidur awal malam. Jadi habis sholat Isya, makruh kata Nabi ngobrol-ngobrol. Jadi habis sholat Isya itu makruh ngobrol-ngobrol. Apalagi kalau ngobrol-ngobrolnya tidak jelas, bisa jadi haram. Nabi menyegerakan tidur, kemudian menyegerakan bangun. Kalau kita, Pak, melambatkan tidur, melambatkan bangun. Ini bedanya kita nih, ya kan? Menyegerakan tidur. Nabi tidurnya dalam malam, kalau kita lihat dalam kitab ada 24 jam bersama Rasulullah tuh. Nabi itu tidurnya maksimal 5 jam. Kalau musim dingin. Kalau musim panas, Nabi tidurnya sekitar 3 jam. Karena musim dingin malamnya panjang. Madinah. Malamnya bisa sampai 15 jam, 14 sampai 15 jam. Jam 5 udah maghrib. Jam 7 sudah isya. Berarti jam 8 Nabi dah tidur. Maka kalau Nabi tidur jam 8, Nabi bangun jam 12, jam 1. Subuhnya nanti jam 6. Bahkan lewat dari itu, jam 2 kadang Nabi bangun. Tapi kalau Rasulullah SAW pada waktu musim panas, malam itu pendek. Solat isya aja udah jam 10, jam 11 baru tidur. Ya kan? Berarti jam 2 itu udah bangun. Berarti 4 sampai 5 jam maksimal tidur Nabi SAW. 4 sampai 5 jam. Kalau kita Bapak Ibu, 8 jam katanya.
Dari mana ilmu tidur 8 jam itu, Pak? Tidur anak bayi itu 8 jam. Ya enggak apa-apa, kebutuhan tidur kita dicukupkan. Rasulullah SAW mencukupkan tidurnya di 3 waktu. 1, malam. 2, tidur kecil sebelum iqamah. Antara baina azanaini, di antara 2 azan. Azan pertama, azan kedua. Tapi tak tidur. Petang ini setelah tahajud. Setelah itu baru waktu duha, yaitu qailullah. Dalam kitab disebutkan Rasulullah SAW qailullah itu waktunya tak panjang. Kalau dihitungkan menit sekitar 15 sampai 15 menit lah. Bisa tidur qailullah 15 menit, Pak. Kalau kata kawan-kawan saya, kalau kita tidur qailullah 15 menit, bangunnya langsung sakit kepala kan. Enggak puas. Kalau kita bukan qailullah, Pak, terserahlah gitu kan. Dia tidur kadang jam 10 lah, terbangun jam 12. Lewat duha ya kadang. Tapi kalau dah terbiasa insya-Allah 15 menit, setengah jam. Nah, kalau dapat bagian tidur itu, Rasulullah tidur di antara zuhur, waktu zawal, setelah zawal menjelang asar, dan sebentar saja. Sama tak, Pak? Ini sebagai bashar. Sama tak? Insya-Allah ya lah dulu. Ya kan? Nah, apa yang dimuliakan Allah Ta'ala, makan, minum, nikah kawin. Rasulullah nikah kawin menjadi syariat. Jadi keperluan biologis manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan juga pada surat Ar-Rum ayat 20, ayat 21. Kemudian Allah sebutkan tadi pada surah Al-Kahfi bahwa manusia itu sebagai bashar. Yang kedua, Rasulullah SAW, kita sebagai manusia, sebagai nas. Rasulullah kan beda sendiri, Pak. Menjadi rahmat bagi sekalian alam, menjadi tauladan bagi seluruh kehidupan. Kemudian dia menjadi iktibar yang sebab Allah ampuni dosa-dosa kita. Kita tak akan bisa dapat ampunan Allah, kita tak bisa dapat kasih sayang Allah kalau tak lewat Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, apakah kalian mencintai Allah? Cinta. Gimana cara mencintai Allah? Fattabi'uni, ikutilah aku. Yu'bibkumullah, kalian dicintai Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa kalian dimaafkan oleh Allah. Wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih Penyayang. Lalu kita balik, kita juga sebagai nas. Yang pertama, nas Rasul manusia itu adalah al-bashar, tapi manusia paling istimewa adalah Nabi Muhammad. Dia mampu mengelola kebutuhan biologinya sesuai dengan apa yang menjadi terbaik bagi kehidupan, menjadi tauladan. Makannya jadi tauladan, minumnya jadi tauladan, tidurnya jadi tauladan. Yang kedua, kita manusia sebagai nas. Nas itu maknanya makhluk sosial, Pak. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Banyak disebutkan. Nas, makhluk sosial. Kita tak bisa hidup tanpa orang lain. Dan keberadaan orang lain itu sebenarnya bukan kita bergantung kepada dia. Ingat tuh. Misalnya kita sama istri, kita tak bisa hidup tanpa istri, kita tak bisa hidup tanpa kawan, kita tak bisa hidup tanpa peternak, kita tak bisa hidup tanpa petani, kita tak bisa hidup tanpa kawan lah, orang lain. Bukan kita bergantung kepadanya, tapi Allah mengatur hidup itu agar kita saling beramal. Allah menciptakan sesuatu baik dari seluruh manusia ini, satu pun dari Allah ciptakan tidak ada yang tak berguna. Maka Allah katakan dalam doa kita, Rabbana ma khalaqta hadza batilan, ya Rabb, segala yang kau ciptakan ini tidak ada yang sia-sia. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia yang pertama, Allah sebut aku ciptakan Adam itu. Tapi ketika Allah menciptakan selanjutnya, Allah katakan kata kami. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Ya kan? Wa bada'a khalqal insani min tin. Sungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu ciptaan sebaik-baik ciptaan, dan dia memulai penciptaan Adam. Dia apa? Khalaqahu, dia menciptakan si Anu tu. Siapa yang di sana tu? Adam min tin. Tapi ketika Allah Taala menyebutkan ciptaan selanjutnya, summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, ketika selanjutnya diciptakan dari air mani, dari nutfah, Allah katakan inna khalaqnal insan. Kami menciptakan manusia. Kenapa Allah sebut kami, Pak?
Karena semua yang Allah ciptakan itu Allah mau melibatkan tanpa sia-sia supaya semuanya jadi beramal, jadi tetap bergantung kepada Allah. La ilaha illallah. Kita bilang, saya ini bergantung dengan manusia. Bukan, Pak. Jadi kita ini saling mengisi. Kalau nanti kita aja sama Allah, yang ini apa sia-sia jadinya? Tak dapat dia sama Allah. Maksudnya sebagai nas itu kita makhluk sosial. Kita ini diatur hidupnya saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling pikir memikirkan, saling ajak mengajak. Kalau lama duduk di rumah ini dah lama tak keluar, pergilah ke Thailand bulan depan. Tanggal-tanggal 2 Oktober itu dah bisa dijadwalkan tuh kan. Tanggal 2 sampai tanggal 6 misalnya. Sudah tuh kalau tak ada jadwal itu masalah tahun depan lagi kan. Gitu. Misalnya gitu Pak. Kan makhluk sosial. Asyik di rumah aja. Tengok-tengoklah sedikit. Ada Sirah Nabawiyah di Kuala Lumpur. Ada Rihlah Nasrul Quran di Putrajaya. Ada tuan guru kita seorang wali ya. Kekasih Allah Ta'ala yang dimakamkan di Seremban. Dia tokoh. Dia pahlawan Indonesia. Tapi makamnya ada di Malaysia. Siapa dia Pak? Tuan Kutambusai kan. Tuan Kutambusai itu makamnya di Seremban. Pak Ari aja belum sampai tuh Pak. Ya kan? Ya. Bapak kemarin ke Malaysia kemana Pak? Ke Batu Cap. Kenapa ke Batu Cap Pak? Batu Cap itu bukan Bashar, bukan pula Nas. Batu Cap itu patung. Kita ajak Ustaz Asri Rijal pergi Pak ya. Beliau ini agak sedih saya pagi ini Pak. Karena teman-teman PWM berangkat umroh lewat Turki. Beliau pengurus PWM tak diajaknya. Aduh, itulah sedih juga saya kan. Saya dapat info kemarin. Nah, abang berangkat kata kawan-kawan Muhammadiyah. Padahal dalam hati ajak awak lah bang. Kata, awak anggota baru. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai nas makhluk sosial, bukan bergantung ya. Bukan bergantung, tapi tolong menolong, memberi, berbagi. Agar apa? Agar semua kita ini dapat kebaikan, dapat pahala, menjalankan fungsi sebagai penolong bagi orang lain. Itu dia khalifah. Tapi orang yang paling hebat tu dalam tolong menolong tu dia tetap bergantung kepada Allah. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Sahal dalam kitab Mujam' Ausat. Nabi SAW katakan dari Jibril AS, kata Jibril, ya Muhammad, sesungguhnya wa izzuhu minal mu'minin, izahnya orang-orang beriman itu istighna'anin nas, tak bergantung kepada manusia. Jadi bapak misalnya, bapak mau makan. Bapak perlu padi untuk daji nasi kan Pak? Perlu padi dijadikan beras, beras dimasak jadi nasi. Apakah kita bergantung kepada petani? Tidak. Petani itu sebenarnya bergantung juga sama kita. Kenapa? Dia berharap kita beli padinya. Gitu kan? Bapak mau makan ikan. Apakah kita bergantung dengan nelayan? Nelayan itu bergantung juga sama kita. Apa? Kalau tak ada orang beli ikan, aku busuk ikan. Jadi kita ini bukan bergantung. Siklus tolong menolong. Dan dalam siklus nas tadi itu tidak ada satupun manusia yang hebat. Dalam siklus kita sebagai insan, sebagai nas, kan satu bashar, yang satu nas. Yang nas ini tak ada satupun yang hebat Pak. Kita ini pura-pura hebat. Saya antara bupati dengan masyarakatnya mana hebat bupati daripada masyarakat Pak? Kalau bupati masyarakat terlalu tinggi itu ya, terlalu jomplang. Antara bupati dengan kepala dinas mana hebat? Salah. Antara jamaah dengan ustaz mana hebat? Tidak ada yang hebat. Tergantung cara memandang. Hebatlah jamaah tu ya, disuruhnya ustaz bercakap-cakap. Dia dengar aja cuma atas satu pandang. Datang pula orang hebat pula ustaz tu ya. Dicakap-cakapnya jemaah tu mau dengar tu. Tak ada, tergantung sudut pandang. Tak ada hebatnya. Kalau tak ada ustaz, tak ada jemaah. Tak ada jemaah, tak ada ustaz. Sama-sama tak ada. Yang mengadakan siapa Bu? Allah. La ilaha. Kalau bahasanya tu, mana hebat dosen daripada mahasiswa? Kalau tak ada mahasiswa Bu, tutup kampus, hilang dosen. Hebat. Sama kayak kita. Mana hebat orang kerja di Pertamina ketimbang pemerintah yang mengerjakan Pertamina ya gitu kan. Tidak ada hebat. Kalau tidak ada minyak, tidak ada Pertamina, tidak ada pula pemerintah. Jadi kayak kita tadi sebut bahwa kita ini makhluk sosial, nas, bukan bergantung, tapi menjalankan peran.
Peran ini yang Allah atur nih Pak. Yang paling baik di antara kalian yang ahsanu amala. Yang paling baik amalnya, yang dia bertanggung jawab terhadap saudaranya untuk memenuhi kebutuhan dirinya, menolong orang lain, dan itu semua karena perintah Allah. La ilaha illallah. Kenapa Bapak carikan Pak? Aku cari nafkah untuk memenuhi keperluan. Dengan ikan ini dapat duit aku jual, orang pun tertolong makan ikan. Sudah tu anak-anakku bisa sekolah, dah bisa mengabdikan diri beribadah kepada Allah. Ujungnya tu Pak, dia ada orang cari ikan, dia niatnya ibadah, niatnya berbuat baik, nolong orang. Setiap amal kebaikan, perbuatan kita ini akan jadi cahaya kalau sampai kepada Allah. Contoh gini lah, saya carikan Pak, sedekah ke masjid. Sedekah ke masjid, nanti di akhirat Allah panggil kita. Di antara 3 golongan, pertama golongan para nabi langsung masuk surga. Yang kedua golongan orang kafir langsung masuk neraka. Yang ketiga ini golongan orang-orang mengaku muslim, yang berislam, mengaku Islam, Allah panggil satu-satu. Apakah Islamnya betul mukmin? Apakah Islamnya betul dengan kepatuhan? Apa yang kau lakukan di atas dunia dulu, kata Allah Ta'ala. Aku sedekah ya Allah. Ternyata pas diperlihatkan sedekahnya, sedekah dengan isi-isi sedekah itu Allah tolak sedekahnya. Allah padamkan cahayanya. Kata Allah, pergilah kau cari cahaya sendiri. Cari situ cahayanya sama Pak Zulham. Dia kan ketua masjid. Apa gitu? Rupanya dulu waktu sedekah karpet ke masjid tuh, karena segan sama Pak Zulham. Akhirnya dia bilang, Pak dulu kan saya pernah sedekah ke masjid, Bapak kan ketua. Saya segan sama Bapak. Nah, Bapak kan baik, saya kan juga baik karena nolong Bapak jadi ketua. Kata beliau, Pak tolonglah kasih saya cahaya. Kata Pak Zulham, cahaya aku aja tak cukup. Kenapa Allah padamkan? Karena tak bersambung kepada Allah. Karena yang memiliki nur di atas nur, cahaya di atas cahaya adalah Allah. Maka setiap kita menjadi nas nih, nolong orang, berbuat kepada istri, berbuat kepada suami, berbuat kepada anak, berbuat kepada tetangga, ngajak kita jalan-jalan ke Thailand. Kita tahu juga tuh Pak. Kalau maksudnya dibalik bukan karena kepatuhan kepada Allah, dia hanya dapat apa yang ingin di atas dunia, tapi dia tak sampai jadi amal soleh. La ilaha. Yang tinggi itu tuh di padang mahsyar, seorang istri datang kepada suaminya, bang, dia jadi manusia tapi lupa nas untuklah Allah. Bang minta cahaya bang, kata istrinya. Bukankah aku dulu istri yang setia, buatkan makan abang pagi siang dan malam. Apa kata suaminya? Iya deh, abangnya tak cukup cahaya deh, abangnya tak selamat tak tidak. Kenapa kita dipadamkan? Kita punya kebaikan tapi tak sampai kepada Allah. Jadi itu asasnya iman. Harganya iman walaupun 1 titik, kata Nabi SAW, sebesar zarah. Ada iman dalam hati, kepatuhan. Aku buat ini karena perintah Allah, ku tinggalkan ini karena larangan Allah. Karena Allahnya itu, maka sebesar zarah Allah akan ganti surga seluas langit dan bumi. Masya Allah. Ada kira-kira iman kita sebesar itu? Jadi dalam praktek nasnya kita tadi, Rasulullah SAW nas juga manusia sosial. Apa manusia sosial? Dia ingin semua orang selamat masuk surga, terpenuhi kebutuhan manusia. Maka dipikirkan syariat sebayar zakat. Jangan ada orang lapar di antara kalian. Allah turunkan perintah apa? Kalian tidak akan jadi orang baik sampai kalian menafkahkan harta yang paling kalian cintai. Lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tak sampai jadi orang baik, kata Allah, sebelum kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Pak Haji Ramli, harta yang paling dicintai apa Pak Haji? Datang orang jawab, Pak Haji, istri katanya. Istri bukan harta, emang istri dijual beli? Apa Pak Tengku, harta paling dicintai? Kalau orang tak punya dia mati. Tak punya istri kan tak mati Pak. Orang bilang harta paling dicintai adalah perhiasan. Tak punya perhiasan kan tak mati. Apa harta yang kalau tak punya mati? Makan. Maka Imam Ibnu Katsir menyebut, kalian tak bisa disebut orang baik sebelum kalian menafkahkan. Harta paling cinta itu ngajak orang makan. Jadi kemana kita makan nanti malam Pak? Pagi ini puasa kan tadi Pak, ya kan? Makan rumah saya lah enak. Bapak Ibu belum pernah ke rumah saya lagi. Hari raya saya tunggu-tunggu tak ada orang datang rumah saya lah. Pada awak menting kambing gitu kan. Raya haji Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Ini maksudnya nas tu istighna'anin nas, kata Nabi. Orang paling hebat tu tak bergantung sama manusia, tapi bergantung kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Nanti Allah gunakan manusia-manusia, gunakan makhluk-makhluknya, gunakan semua yang ada ni untuk memenuhi orang yang bergantung kepada Allah. Tawakalnya tinggi. Nas. Jadi kalau antara bashar dan nas kita udah lulus belum, Pak? Manusia itu basar, keperluan kita harus kita batas, harus kita sesuaikan. Kemudian nas kita, bahwa kita ini nolong dan ditolong. Dan hakikat tolong menolong itu adalah Allah. Karena Allah yang menggerakkan. Pak, tanya aja lah sama nelayan tuh, sejatinya dia tak mau jadi nelayan tuh, Pak. Berat sama dia. Petani gitu juga. Tak ada orang tuh yang memang Allah aja menempatkannya. Mau jadi ini, jadi ada memang orang sesuai dengan keinginannya. Tapi setelah keinginannya tercapai, secara nafsu haiwaniyah, syahwatnya dia tak puas dengan keadaannya. Sudah dia pingin jadi tentara, tak puas tuh, Pak. Nanti aku mau jadi inilah. Sudah dia jadi dosen, tak puas dia. Ada mau jadi ketua prodi lah, mau jadi direktur lah, mau jadi rektor lah, tak puas juga dia. Syahwatnya itu ada. Kenapa begitu? Maka dalam syahwat itu, dalam keinginan kita yang sudah dapat tuh, manfaatkanlah itu sebagai amal. Kalau Allah letakkan kita pada posisi-posisi yang lain, itu hanya untuk beramal soleh. Bukan posisi itu yang menjadikan kita hamba yang takwa, menjadi orang yang sukses. Yang sukses itu ketika kita mampu menyikapi hidup dengan dengan 4 potensi kita. Yang pertama al-bashar, tahan selera. Yang kedua insan, nas, tolong menolonglah, karena itu adalah amal, perintah Allah. Jadi kalau jadi nelayan cari ikan, Pak, niat ikannya tadi 2, mencari nafkah, nolong orang supaya makan ikan, ya kan? Ketika kita beli ikan bukan untuk makan aja, Pak, untuk keperluan kita makan, tapi nolong orang yang jual ikan supaya dia bisa beramal, dan ini adalah perintah Allah. Udah gitu belum, Pak? Pas beli ikan ke pasar, sama juga, Pak, datang adinda kita kan, Direktur Laksmana pagi ini. Dia nolong kita untuk bisa rihlah syaidah, melihat kebesaran Allah. Kita nolong dia juga, apa dia? Nolong dia juga, ngajak kita jalan-jalan. Ujung-ujungnya ada silaturahim, ada kasih sayang. Ujung-ujungnya ini adalah Allah la ilaha illallah. Supaya sampai dia, Pak, tidak sia-sia. Makanya kalimat yang dahsyat tadi itu kan dalam doa orang-orang cerdas. Rabbana ma khalaqta haza batilan. Ya Allah, ya Rabb kami, ini semua kau ciptakan tak ada yang sia-sia. Contoh nyamuk aja lah, Pak. Nyamuk Allah ciptakan. Kan kami ciptakan nyamuk, kata Allah. Allah tak bilang aku ciptakan nyamuk, tapi Allah sebut kami ciptakan nyamuk. Itu ada dalam surah Al-Baqarah kan. Apa gunanya nyamuk, Pak? Berguna tak nyamuk, Pak? Ada orang kalau udah jumpa nyamuk marah-marah dah. Ada picit-picitnya nyamuk. Kalau tak ada nyamuk, tak ada pabrik baygon, Pak. Tak ada baygon, hit, macam-macam. Gara-gara nyamuk banyak orang kaya bikinnya perusahaan. Si Pitung pula yang punya perusahaan. Tahu Bapak si Pitung? Sikit dia, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini fungsi kita sebagai nas. Kita tetap bergantung kepada Allah, karena kita makhluk sosial, bukan menolong, bukan kita bergantung ke orang ya, tapi Allah gunakan kita. Perlu, jangan sampai ada satu orang pun yang tak peduli dengan saudaranya. Nah, itulah adalah amal. Yang ketiga, manusia itu sebagai insan, sebagai bashar, makhluk biologi. Yang kedua sebagai nas, makhluk sosial. Yang ketiga al-insan. Banyak ayatnya tuh. Kita baca misalnya dalam surah Al-Insan aja. Nama ayatnya, nama suratnya surah Al-Insan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna khalaqnal insan, kata Allah. Atau dari ayat pertama, hal ata 'alal insan. Bukankah pernah datang kepada insan? Insan tadi kan manusia juga, bashar manusia, nas manusia, insan manusia. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang kepada manusia hina, pada satu masa, satu masa apa? Lam yakun syai'an madhkura, tak bisa disebut apa-apa.
Lalu Allah katakan inna khalaqnal insan. Nah, kan kami jadikan manusia itu. Kami. Allah gunakan kami. Kenapa? Ada sebab pernikahan antara mak dengan bapak kita. Min nutfatin, agar mak bapak kita tak sia-sia, agar sperma yang dipancarkan jadi pahala. Ya kan? Min nutfah, dari plasma, dari benih. Faja'alnahu sami'an basira. Allah katakan min nutfatin nabtalihi, kami jadikan dia dari nutfah lalu kami ujian. Apa ujiannya? Sami'an basira. Kami uji dia dengan pendengaran dan penglihatan. Kalau ujian itu biasanya apa, Pak? Berarti ada tugas kan? Apa Bapak diuji, Pak? Berarti ada tugas. Apa tugasnya? Sebagian di antara mereka imma syakira wa imma kafura. Sebagian ada yang patuh. Maaf, saya ajak ayat ketiganya. Inna hadainahu sabila. Mereka yang kami uji itu kami kasih dua jalan, kata Allah. Inna hadainahu sabila, kami kasih dua jalan sebagai insan. Apa jalannya? Sabila hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Jalan orang-orang yang bersyukur, jalan orang-orang yang kufur. Maka disebutkan di dalam kitab ini bahwa insan itu makhluk yang punya tanggung jawab, diberi beban. Taklif. Allah katakan pula la yukallifullah, Allah takkan beri beban illa wus'aha, kecuali yang dia sanggup. Apa beban kita, Bu? Pak, dua. Satu sebagai hamba Allah, yang satu lagi sebagai khalifah. Sebagai yang mematuhi Allah, apa yang Allah perintahkan kerjakan, apa yang Allah larang tinggalkan. Lalu kita diberi Allah tanggung jawab ke muka bumi ini untuk menjadi wakilnya Allah. Khalifah, wakilnya Allah. Pemimpin bumi, memakmurkan bumi. Apa dia, Pak? Jangan sampai bumi ini punah ranah. Jangan sampai manusia ada yang lapar. Jangan sampai manusia ini ada yang habis. Kecuali habis dihabiskan Allah. Jangan sampai ada manusia ini tak berlanjut. Jangan sampai alam ini rusak. Tanggung jawab kita. Jadi kalau manusia tak tanggung jawab, rusaklah. Kalau rusak, kiamat. Dalam bahasa kiamat itu maksudnya Allah tegakkan keadilan Allah. Kiamat itu kan diambil dari kata qaiman. Allah janji kalau udah tak ada lagi orang yang mematuhi Allah, aturan-aturan Allah, tanggung jawab sudah tak dikerjakan, maka al-insan bukan lagi insan, tapi insan disebut dengan haiwan. Padahal Allah ciptakan langit bumi ini untuk manusia. Rupanya manusia jadi hewan. Udahlah, Allah hancurkan aja lah. Tak ada lagi manusianya. Siapa yang insan tadi? Itulah yang pandai menjadi Abdullah dan pandai menjadi khalifah. Allah sebut pada surat Al-Insan, dalam surat As-Sajadah, banyak apa Ibu? Apa tugas kita Al-Insan, Pak? Patuh kepada Allah dan berbagi kepada sesama makhluk yang Allah ciptakan. Tidak manusia aja, Pak. Khalifah fil ard. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Sesungguhnya diutus ke muka bumi itu khalifah. Berarti kita ni penolong tumbuh-tumbuhan, ya kan? Penolong semuanya lah. Makanya di Lombok, saya kemarin waktu ke Lombok, waktu seminar International Conference, World Island Conference itu, ada seorang ulama namanya Syekh Tuan Guru, ya, bukan Tuan Guru Bajang, Tuan Guru Junaini Hasanain. Tuan Guru Junaini Hasanain, S1-nya dari Al-Azhar. Dia punya pondok pesantren namanya Darul Haramain. Pesantrennya itu setiap tahun mesti menanam pohon 1 juta pohon. Dia banyak dalil beliau. Sampai orang-orang yang dari Eropa itu tercengang-cengang. Begitulah tanggung jawab terhadap alam. Apa dia bilang? Satu sayur yang kita makan. Kan kita makan sayur nih. Walaupun kita beli. Kan dah habis sayur tuh. Maka kita bertanggung jawab untuk menanam sayur berikutnya. Agar orang yang berikutnya bisa makan sayur. Ada kita kayak gitu, Pak. Saya jujur aja belum, Pak. Belum. Kita baru bisa membayar orang jualan sayur tuh. Supaya orang jual sayur tuh nanam sayur lagi. Itulah niat kita kan. Orang yang menjual sayur itu kan dia ngambil sayur. Dicabutnya sayur. Kita bayar supaya dia nanam sayur lagi. Supaya orang berikutnya dapat makan sayur. Nah gitu. Sama kayak kita nangkap ikan. Kita bayar ikan terus kita niat. Supaya yang tukang tangkap ikan nih bisa lagi membesarkan ikan, mencari ikan.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Begitu apa kata beliau? Kita semua akan dimintakan tanggung jawab dari semua yang kita pakai, yang semua kita makan, yang semua kita gunakan. Karena memang kan Allah katakan tuh, semua akan dimintakan tanggung jawab, Pak. Tidak bergeser kata Nabi SAW kaki seorang hamba sebelum ditanya 4 perkara. Pertama apa yang ditanya, Pak? Apa yang ditanya, Pak? Waktu muda sebelum datang waktu tua. Waktu longgar sebelum datang waktu sempit. Banyak, itu kan 4 aja tuh, padahal banyak pertanyaan tuh. Waktu beda berduit sebelum datang tak berduit, ya kan? Waktu dulu jadi kepala dinas, sebelum jadi kepala dinas gimana? Dapat uang dari mana, kemana, untuk apa? Tak bergeser kaki kita dari 4 pertanyaan tuh. Waktu muda datang sebelum tua, waktu sehat sebelum sakit, waktu kaya datang sebelum miskin, waktu mati hidup sebelum mati. Berarti semua pertanyaan tuh waktu hidup sebelum mati ditanya semua. Bahkan dalam kitab Qasasul Aulia, kisah-kisah orang terdahulu, seorang pemuda punya 1 kapak saja. Kapak. Tanya kapak itu aja 40 hari, Pak, di dalam kubur. Kapak ini dari mana datangnya? Ya kan gitu kan. Kau gunakan untuk apa? Kayu kapak tu dari mana kemarin tu? Gitu kan. Pokoknya satu barangnya 40 pertanyaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi gimana kira nih? Kira-kira lolos tak kita jadi insan, Pak? Jawab aja lah, insya Allah. Ini kan makhluk mulia nih kan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu sebaik-baiknya ciptaan, sempurna. Takwim itu sempurna, kawam maknanya seimbang. Seimbangnya apa? Dia menjadi Abdullah, dia juga menjadi khalifah. Kalau tak pandai menjalankan 2 fungsi itu, Allah katakan summa radadnahu asfala safilin, campakkan ke dalam neraka yang paling bawah. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Apa itu iman itu, Pak? La ilaha illallah wa amilus solihat. Apa amal solihat itu? Muhammad Rasulullah. Jadi la ilaha illallah itu patuh kepada Allah. Amal soleh itu Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad itu diutus untuk jadi contoh. Pokoknya aku yang ku bikin ni seperti Nabi Muhammad lah. Itu amal soleh tu. Minum ni seperti Nabi Muhammad lah. Nolong orang seperti Nabi Muhammad lah. Memang jauh lagi nampak kata dia, Pak. Agak-agak tipis surga tu bagi kita nak. Tapi kita mau tebalkan surga tu numpang tuah pada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu, itu sebagai insan. Dari bashar, dari nas, dari insan. Apa bedanya insannya Nabi Muhammad dengan insannya nabi-nabi yang lain? Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam semesta. Jadi tanggung jawab Nabi itu seluruh manusia, bahkan jin, seluruh alamnya. Tapi dengan tanggung jawab itu Allah kasih dia rahmat. Rahmat Allah itu hanya pada Nabi, Pak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utus. Kami utus kata Allah, bukan aku, kami. Berarti semua tu, semua yang ikut beraspek pada Nabi dapat pahala tu. Ayahnya, emaknya yang melahirkan, orang yang nolong dia lahir, semua itu utusan kan. Tapi khusus sosok Nabi itu menjadi rahmat. Rahmat ni apa, Pak? Kalau dalam penjelasan Syekh Abu Bakar tu, apa kata beliau? Rahmat tu kita singkat aja lah apa? Surga kata Pak. Karena tidak akan ada satu orang pun yang masuk surga kecuali rahmat Allah. Rahmat Allah itu surga. Bahkan ketika Nabi, ya Rasulullah, apakah aku masuk surga karena ibadahku? Tidak kata Nabi. Apakah kau juga? Tidak. Orang masuk surga karena rahmat Allah. Sehingga kalau kita jadikan penjelasan rahmat Allah itu datang karena amal, Nabi Muhammad sebagai tauladan untuk kita beramal, dan sosok yang jadi rahmat itu Nabi Muhammad. Kalau bahasa kasarnya, bahasa jelas-jelas gini, Allah tak adakan surga kalau tak kena Nabi Muhammad gitu, Pak. Rahmatnya kan bergantung Nabi Muhammad. Jadi spesial di situ. Kenapa? Karena Nabi Muhammad memang insanul kamil, manusia paling sempurna. Kamil, khalifah, Abdullah dan khalifah. Imam 2 alam, Pak. Alam dunia, alam akhirat. Terakhir, manusia disebut Bani Adam. 1 tadi apa, Bu? Bashar, makhluk biologi. 2, nas, makhluk sosial. Tidak bergantungnya, tapi kita saling tolong menolong. Yang ketiga, al-insan, tanggung jawab khalifah, Abdullah dan khalifah. Yang keempat, Bani Adam.
Apa maksudnya Bani Adam, Pak? Bani Adam ini maksudnya kita anak keturunan Adam. Adam maknanya sesuatu yang tidak kekal. Kita lihat surat 17 ayat ke-70, surah Al-Isra ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat, di laut, dan kami beri mereka rezeki dari baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas makhluk yang lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang tafdila. Tafdila tu di sini sebut sempurna lagi. Bahasa Indonesia ini agak miskin ya. Qawam sempurna juga, tabdil sempurna. Pada tabdilnya afdil. Afdil itu fadilah. Banyak anugerah yang kami ciptakan dengan kelebihan-kelebihannya yang tak dimiliki pada yang lain. Banyak fadilah-fadilah, banyak keutamaan-keutamaan. Satu di antaranya makhluk yang bisa ngomong. Bisa ngomong kan? Kambing sama kambing bisa ngobrol lah, Pak? Tidak ada kambing ngobrol sambil makan, tidak ada. Balik tak apa-apa yang diomongnya. Karena Allah Ar-Rahman, Allamal Quran, Allah yang Maha Penyayang, Maha Kasih, Dia mengajarkan ilmu dengan bacaan Quran. Allamahul Bayan, mengajarkan kalian berilmu supaya bisa bercakap, bisa bicara. Luar biasa kita lihat. Tafdila, manusia yang diberi kelebihan, kelebihannya itu tak ada pada makhluk yang lain. Lalu kalau kita balik, apa tugas kita sebagai Bani Adam? Kalau tak kita jalankan jadi Bani Adam, nanti kita jadi Bani Syaitan, kan gitu. Atau kita jadi Bani Hewan. Kan kita dua unsur ya, unsur rohani yang kemarin ya, jasad kita ini sebenarnya hewan. Unsur rohani kita sebenarnya dari tempat yang paling baik. Tapi kalau rohani kita tak pandai kita mengelolanya, unsurnya akhirnya kehendak biologis nafsiyah, bukan ruhiyah. Baik, apa Bani Adam, Bapak Ibu? Manusia tidak boleh punah. Jadi syariat bagi kehidupan itu menikah. Nikah, Pak. Masih ada yang bujang sini? Nikah separuh. Apa nih nikah? Manusia itu nikah. Kata Nabi, an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang nolak nikah, yang tak mau nikah, berarti bukan termasuk golonganku. Kalau beliau bukan tak mau nikah nih, Pak, belum dapat jodoh. Wah, itu aja cuma. Bu, kenapa mesti nikah? Karena kalau tak nikah berzina. Dua syariat, dua bentuk perbuatan sama. Sama-sama apa ya, bahasa kasarnya. Menikah tuh bahasa Arab, Pak, bahasa kitanya, yaitu melakukan hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan, memasukkan secara dukhul. Tapi dengan kasih sayang, dilegalitaskan, diberikan, dipersaksikan, didoa-doakan, ya kan? Ya. Yang satu lagi memasukkan juga, tapi cuma berdua aja, sembunyi-sembunyi pula lagi. Paling 200.000 modalnya, di semak-semak, kadang di hotel-hotel. Namanya juga memasuk jima, tapi yang satu nikah halal, yang satu lagi jima, tapi zina. Perbuatannya sama. Zina sama nikah apa perbedaan perbuatannya? Sama, Pak. Cuma nikah pakai pakwa dulu kan, dipersaksikan. Kalau zina kan berdua ya, suka-suka. Kadang-kadang pakai germo jadi wali. Tidak bisa juga kan, bayar sekian katanya. Legalitasnya tak ada dengan cara yang haram. Perbuatannya sama, kalau ikut cara yang Allah tetapkan melalui utusan dapat pahala, Pak. Pahalanya besar, separuh agamanya sempurna. Jadi antum sekarang kalau belum nikah, walaupun tahajudnya hebat, zikirnya hebat, baca Quran hebat, baru separuh agama antum. Tapi kalau sudah nikah, sempurnalah agama antum. Cobalah nikah. Tanya mau Ustaz tuh, kasih proposal. Di Unilak banyak tuh ahwat-ahwat yang solehah tuh, yang habis-habis Quran enak. Ya, Pak. Kalau bapak yang ini, bapak udah sempurna separuh agama.
Ya kan? Sudah sempurna satu agama. Tapi kalau bapak mau bikin dua agama, tak apa-apa, tambah satu lagi. Gitu kan, gitu kan. Karena ada istilah tuh. Istilahnya gini. Perempuan itu yang dituntut setia kepada suami. Laki-laki suami itu yang dituntut, yang diwajibkan adalah bertanggung jawab. Laki-laki tak perlu setia, Pak. Yang penting tanggung jawab. Makannya dipenuhi, mahnya dipenuhi, sandang pangannya dipenuhi. Itu kalau dia nikah lagi, Pak, enggak apa-apa. Kenapa? Yang penting dia tanggung jawab. Yang perlu setia tuh istri aja. Ibu mau bapak setia dan tanggung jawab atau bapak tanggung jawab aja, Bu? Oh, setia dan tanggung jawab mah. Ibu membatasi satu sunnah tuh, Bu. Padahal banyak yang lain yang bapak harus tanggung jawabkan. Kasihanlah bapak nih, Bu. Ya, kasihan bapak nih. Tapi Bani Adam, masa dibiarkan yang lain tak punya keturunan? Kan kita mau melanjutkan perintah Allah Ta'ala nih kan. Nah, ini kemana kaji kita nih, Pak? Kasihan kan Bani Adam, tolong. Maka Rasulullah nikah kan punya istri banyak, ya kan? 1, 2, 3, 4. Tapi niatnya nolong, bukan untuk syahwat. Oh, Nabi Sulaiman istrinya 100 lagi. Masa bapak cuma 1, Pak? Tapi mau Bani Adam. Ini kaji Ma'rifatul Insan. Saya 1 juga, Pak. Bapak ini berani, Pak. Berani sebenarnya. Tapi ibu lebih berani daripada bapak itu ya. Nah, sebenarnya Pak mau ikut sunnah. Ikut sunnahnya seperti apa? Rasulullah tak pernah menduakan Ibunda Khadijah. Ini dalil ya, Pak. Kan Rasulullah tidak pernah memadu Ibunda Khadijah. Setelah Ibunda Khadijah, Rasulullah baru menunggu hadiah. Nah, itu Aisyah itu kan hadiah. Awalnya kan mau dijodohkan dengan Abu Bakar. Ditanya Abu Bakar diam aja, Rasulullah diam. Nanti ditawarkan pada Rasulullah. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak mau nambah lagi ikut betul sunnah. Meninggal dulu Khadijah, Pak. Nah, Khadijah Bapak meninggal dulu. 2 tahun dulu Bapak berjuang dengan agama. Kan tahun 9 kenabian meninggal. Sudah berjuang 2 tahun, tahun ke-11 kenabian, tahun ke-8 meninggal, 9, 10, tahun 10 Bapak baru nikah. Itu pun nunggu orang datang antar hadiah yang cocoknya ini gitu. Rupanya Bapak mati dulu pada Ibu. Saya hadir. Nah, kita balik ke kaji, Pak. Itu ice breaking aja ya, ice breaking. Maknanya Bani Adam itu manusia harus melanjutkan keturunan. Karena kita kan habis, Pak. Paling lama kita 80, 100 tahun kan. Itu dah loyo betul kita. Maka manusia ini tidak boleh punah. Karena sebagai khalifah terus. Selagi manusia ini patuh menjalankan fungsinya sebagai insan, Abdullah. Dan menjalankan fungsinya sebagai khalifah. Dia akan menjadi Bani Adam. Akan ada terus anak keturunan. Akan Allah cukupi urusan mereka. Kan kalau dia betul jadi Bani Adam, kami muliakan dia, kami kasih dia makanan, kami kasih dia kendaraan, kami lebihkan dari yang lain. Kalau betul jadi Bani Adam. Tapi kalau dia sudah lupa dengan Bani Adam, melanjutkan keturunan, tapi untuk syahwat. Maaf ya, orang berzina itu bukan untuk keturunan, Pak. Dia jima juga, melakukan hubungan badan, tapi bukan untuk keturunan. Untuk apa? Untuk syahwat aja, untuk enjoy aja. Itu binatang. Maka kalau sudah kayak gitu tak ada lagi nanti Bani Adam. Kalaupun ada Bani Adam anak keturunan tak tahu apa siapa. Maka Allah habiskan. Tak ada lagi manusia berarti. Bashar tak ada, insan tak ada, apa lagi Pak? Nas tak ada, Bani Adam tak ada. Yang ada apa? Binatang, hewan. Walaupun tubuhnya manusia, karena dia tak bisa gunakan apa yang Allah uji pada dirinya. Semoga kita luluslah. Jadi 4 karakteristik yang ada potensi pada kita. Manusia sebagai makhluk biologi, tahan-tahan selera ya Pak. Manusia sebagai makhluk sosial, tolong orang. Manusia sebagai insan, kerjakan tanggung jawab kita. Manusia sebagai Bani Adam, lanjutkan keturunan. Maka kalau udah sampai waktunya anak-anak Bapak sekolahkan, kasih dia tanggung jawab kita kan, kasih dia ilmu, kasih dia makan, kasih dia ilmu, kasih dia kawan. Setika dia sampai pada waktunya. Sudah tuh beri dia tanggung jawab. Dengan nikah tuh bertanggung jawab ya. Jadi seorang ayah dan seorang ibu. Sudah tanggung jawab, satu beban yang dibebankan kepadanya apa? Menjadi da'i. Kita tidak jadi nabi, tapi menjadi pendakwah. Ngajak manusia untuk taat kepada Allah.
Karena kalau manusia tak taat lagi, tak mau diajak pada Allah, nanti kita diajak kepada dunia, diajak kepada syahwat, ujung-ujungnya jadi hewan kita. Nauzubillah min zalik. Jadi kurikulum pendidikan manusia itu 5. 1. Kenal Allah. 2. Berbakti pada orang tua. 3. Jangan sombong sebagai makhluk sosial. 4. Berani tanggung jawab. 5. Mesti ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sampaikan dakwah, Pak. Dakwah itu bukan ustaz. Kalau gini kita ngajar nih. Dakwah itu apa? Ajak. Jadi yuk, berbuat baik yuk. Ngajak. Sampai sini Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Wasilah di hari Maulid Nabi ini, mudah-mudahan kita jadi manusia yang Allah berikan kelebihan dengan amal soleh kita. Mudah-mudahan kita pula dapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.